Shalom saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita akan mengakhiri usbu kerja kita di minggu ini. Untuk itu kita akan ada dalam renungan harian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, karena Engkau sangat luar biasa dalam perjalanan hidup kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna kami rasakan sampai saat ini. Dan di saat ini Tuhan, kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman yang akan kami baca dan kami renungkan menjadi pegangan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dalam kitab Yeremia pasal 31 ayatnya yang ketiga. Berbunyi demikian, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita melakukan suatu pelanggaran atau melakukan dosa, sudah pasti kita harus menerima hukuman atau konsekuensi yang akan Allah berikan dalam kehidupan kita. Tidak terkecuali kepada bangsa Israel pun demikian. Walaupun mereka adalah bangsa yang sangat dikasihi, bangsa yang dipilih oleh Allah, tetapi bukan berarti ketika mereka melakukan kesalahan, lantas Allah membiarkan mereka. Tetapi mereka harus menjalani hukuman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, kehidupan umat Israel ketika mereka harus mengalami hukuman pembuangan selama 70 tahun, ini berarti menunjukkan bahwa Allah mau memberikan mereka pelajaran. Walaupun di satu sisi Allah sangat mengasihi mereka, tetapi di sisi lain Allah mau menunjukkan bahwa kasih Allah juga harus berlaku kepada orang yang berbuat salah, termasuk bangsa Israel ini. Dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai orang percaya, ketika mereka ada di tempat pembuangan, ya, Nabi Yeremia menyuarakan suara kenabiannya di ayat yang ketiga yang tadi barusan kita baca. Ya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Di sini mau menunjukkan bahwa walaupun Allah sangat mengasihi bangsa Israel, tetapi Allah juga mau tunjukkan kepada mereka bahwa ketika mereka melakukan dosa, Allah tidak pernah hitung-hitungan dengan mereka. Akan tetapi di sini Tuhan juga mau menunjukkan bahwa kasih setianya tidak pernah berhenti. Bukan berarti mereka tidak menerima kasih setia Tuhan. Di tempat pembuangan mereka selama 70 tahun, tetapi mereka tetap mendapat kasih Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kasih yang begitu luar biasa kepada mereka, supaya mereka tahu diri, mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kadangkala ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup, ya, banyak pelajaran hidup yang kita terima. Ketika kita mengecewakan Tuhan, ketika kita tidak mau mendengar perintah Tuhan, maka harus kita menerima konsekuensi yang diberikan oleh Tuhan. Ada hukuman yang harus kita terima. Tetapi ingat bahwa Tuhan tetap melanjutkan kasih setianya. Dia tidak pernah membiarkan kita. Karena kasih-Nya lah Dia datang ke dunia. Karena kasih-Nya lah Dia mengangkat kita. Karena kasih-Nya lah Dia menebus kita. Sehingga kita bisa hidup sampai hari ini. Kalau kita bisa sampai pada akhir bulan ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan melanjutkan kasih setianya
Tandanya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah putus, selalu ada, tak pernah berkesudahan. Kapanpun kita mau, kapanpun kita mencari Tuhan, ketika dengan kerelaan hati, ketika dengan sungguh-sungguh kita mau datang pada Tuhan, maka kasih setia Tuhan akan berlaku atas setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jangan pernah kita meragukan dengan kasih setia Tuhan. Walaupun kadangkala ketika dengan berbagai dinamika kehidupan yang kita alami, kita mungkin merasa bahwa Tuhan pergi menjauh dari kita. Kenapa kehidupan saya tidak pernah diberkati? Kenapa saya sudah berbuat ini, berbuat itu, tetapi Tuhan seakan-akan selalu meninggalkan kita. Tetapi di sini lewat kebenaran firman Tuhan mau katakan kepada kita, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya dan Tuhan akan tetap mengasihi. Tuhan akan memegang kendali kehidupan kita. Asalkan kita mengandalkan Tuhan, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Belajar dari pengalaman hidup bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan, mereka tetap percaya bahwa Tuhan tetap ada. Sehingga hal itu terbukti nyata di dalam kehidupan mereka. Kasih setia Tuhan tetap berlanjut sampai kita di saat ini. Untuk itu tetap pegang teguh janji firman Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, asalkan kita tetap percaya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kasih setia yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, tetapi Bapa masih tetap menyertai perjalanan kehidupan kami. Berkati kami, biarlah kami tetap menjadi anak-anak Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami, sehingga kami selalu memuliakan nama-Mu. Amin. Demikian kita telah mengikuti renungan harian di hari ini. Biarlah kehidupan kita semua diberkati Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.